Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Taladera dengan NIM 22060162. Pada video kali ini, saya akan dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai model regresi sederhana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Eh, saya Ahmad Rizal Furqan 22060160. Saya Nanda Rizky Zulkifli dengan NIM 22060161. Saya M. Iqbal Praneza dengan NIM 22060166. Saya Marsha Dwi Harlin dengan NIM 22060167. Saya Emra Kaditya Putra dengan NIM 22060169. Pada video ini kami akan menjelaskan PPT dari model regresi sederhana. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Iqbal disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan apa itu model regresi sederhana. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan. Apa itu model regresi sederhana? Regresi sederhana merupakan salah satu bentuk topik utama ekonometrika. Dengan regresi, kita berupaya mengungkapkan hubungan antara variabel dengan memasukkan unsur kausalitas. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui jika suatu variabel berubah, misalnya X sama dengan tingkat pendidikan, maka apa yang terjadi dengan variabel lainnya, misalnya Y sama dengan tingkat gaji atau upah. Analisa regresi dalam pengembangannya dapat bersifat sangat kompleks, disebabkan karakteristik data, pelanggaran asumsi statistik, non-stationity disebut untuk memperoleh perubahan yang baik. Maka pelajaran mengenai analisa regresi akan dimulai dengan model yang paling sederhana. Model ini hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, aspek representasi model regresi. Dalam representasi model regresi tersebut, terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, non-deterministic relation. Ini merujuk pada hubungan yang tidak tetap atau tidak teratur dalam data yang digunakan untuk membuat model regresi. Non-determinisme dapat berasal dari faktor-faktor seperti variasi yang tidak terkendali, kesalahan data, atau kesalahan dalam pengumpulan data. Yang kedua, functional form. Bentuk matematis yang digunakan untuk menyusun model regresi. Contohnya adalah rumus linear, semilog, dan double log. Dan yang ketiga, ceteris paribus. Merujuk pada kondisi yang tidak terpengaruh atau tidak berubah, seperti kondisi yang sama atau kondisi yang tidak mempengaruhi hubungan
yang diinginkan dalam model regresi. Contohnya adalah kondisi yang tidak mempengaruhi pengaruh variabel-variabel dalam model regresi. Suatu model regresi sederhana dapat direpresentasikan sebagai variabel tergantung sama dengan intercept ditambah slope variabel bebas ditambah error term atau disturbance. Sebagai suatu ilustrasi, kita dapat menggunakan persamaan satu untuk mengestimasi hubungan antara gaji dengan pendidikan. Hal ini dirumuskan dalam model gaji sama dengan intercept ditambah slope didik ditambah error term atau disturbance. Beberapa permasalahan yang timbul dari pemodelan seperti ini adalah yang pertama, beberapa hubungan ekonomi tidak dapat dideskripsikan secara linear. Yang kedua, permasalahan dalam implementasi secara ceteris paribus. Yang ketiga, persamaan 1 dan 2 diestimasi dari data. Dengan demikian, perlu diperhatikan asumsi statistik yang mendasari prosedur. Dan yang keempat, pengambilan kesimpulan induktif semacam ini. 3 asumsi yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oh, baiklah, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya penurunan estimator ordinary least squares. Seperti yang telah diuraikan, mengestimasi population regression function atau PRF persamaan 5 dari suatu sampel, hasil dari estimasi ini disebut dengan sample regression function atau SRV. Intuisi penggunaan metode OLS dalam mengestimasi parameter SRF adalah berupaya meminimumkan kuadrat residual. Yang pertama, ada jumlah atau dengan demikian rata-rata dari residual adalah 0 atau pada rumus di bawah ini. Ini merupakan karakteristik dari implikasi otomatis dari OLS. Yang kedua, ada kovariansi dari regresor dan residual adalah 0, seperti pada rumus di bawah ini. Kemudian yang terakhir, ada titik rata-rata atau Y kurang X selalu berada pada garis regresi. Dengan kata lain, seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unit pengukuran dan bentuk fungsional. Terdapat 2 isu penting di dalam penelitian terapan di bidang ilmu ekonomi, yakni yang A, pemahaman atas dampak perubahan unit pengukuran dari variabel bebas atau tak bebas terhadap estimasi OLS. Yang B, penggunaan berbagai bentuk fungsi di dalam menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi, tidak terbatas pada bentuk linier. Contoh yang pertama, sebagai contoh kembali kepada ilustrasi yang diberikan sebelumnya, di mana kita mengregresikan gaji terhadap ROE dan memperoleh salari 963,191 ditambah 18,501 ROE. Model yang telah dibahas selama ini adalah jelas linear. Di sini baik hubungan Y dan X maupun hubungan Y terhadap intercept dan slope adalah linear. Sebagai contoh akan diulangi kembali bentuk umum persamaan regresi 2 variabel sebagai berikut. Variabel tergantung sama dengan intercept ditambah slope, variabel bebas ditambah error term.
Namun demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk sebagai berikut yang dapat dilihat pada PowerPoint. Salari 963,191 ditambah 18,501 ROE dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, nilai ekspektasi dan variasi dari estimator OLS. Analisa regresi adalah suatu teknik ilmu statistik yang bersifat induktif. Induktif, ia mencoba menggeneralisir suatu kesimpulan yang diperoleh dari suatu studi terbatas. Dengan kata lain, kita mencoba menarik kesimpulan dari suatu studi terhadap objek terbatas, disebut dengan sampel, atas karakteristik set yang lebih universal, disebut populasi. Dalam analisa regresi dua variabel, karakteristik dari objek terbatas disebut dengan B dan B, yang dianggap sebagai prediktor tak bias dari karakteristik populasi, yaitu intercept dan slope. Tanda cap di atas, beta menunjukkan bahwa kita memperoleh nilai tersebut dari sampel. Agar karakteristik sampel tersebut dapat menjadi prediktor tak bias, serangkaian asumsi di antaranya asumsi pertama, pada populasi hubungan Y dan X adalah bersifat linear dengan suatu random disturbance atau Y sama dengan intercept plus slope error terms plus error terms. Asumsi kedua, sampel diperoleh secara random. Asumsi ini menyatakan bahwa sel observasi yang diperoleh dari populasi atau sampel diperoleh melalui proses yang bersifat random. Asumsi ketiga, zero conditional means. Rata-rata residual adalah bersifat independen terhadap variabel bebas. Diasumsikan bahwa perubahan nilai variabel bebas tidak akan berdampak pada residual, atau seperti rumus di bawah ini. Asumsi keempat, terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas, seperti rumus yang dari di samping ini. Asumsi kelima, homokedastisitas, di mana varians dari U kondisional terhadap X adalah konstan. Dengan kata lain, kita dapat membayangkan bahwa distribusi dari nilai Y adalah sama bagi setiap nilai X. Di samping itu, berlakunya asumsi 5, pemetaan teorema 2 sebagai berikut. Teorema 2, varian estimator OLS adalah konstan dengan asumsi 1 sampai dengan 5. Maka, seperti rumus yang ada di bawah ini. Beberapa implikasi dari teorema ini adalah semakin besar varians dari estimator OLS. Yang kedua, besar variabilitas dari variabel independen, semakin kecil varians dari estimator OLS. Jika dimungkinkan, maka pengguna sampel dari variabel bebas yang memiliki variabilitas yang terbesar. Yang ketiga, penggunaan persamaan 14 bisa di dalam menghitung estimator OLS. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya regresi tanpa intercept. Pada beberapa aplikasi, ada kalanya kita memerlukan model regresi tanpa adanya intercept. Regression the origin. Pemodelan semacam ini relevan misalnya untuk menghitung penerimaan pajak pendapatan.
dalam arti sebagai fungsi dari pendapatan tentunya. Jika pendapatan adalah 0, maka penerimaan juga harus 0. Secara formal, model semacam ini diberikan sebagai berikut. Pada gambar bisa kita lihat. Selanjutnya, implementasi prosedur OLS tidak ada yang berubah. Kita masih akan meminimumkan jumlah kuadrat residual dengan mempergunakan teknik kalkulus. Dapat ditunjukkan pada gambar. Baik, cukup. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 mengenai model regresi sederhana. Terlebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.